Bagus juga kalau Ustaz sebut sedikit di sini. Pagi tadi Ustaz telah jawab pertanyaan. Betul ke Pak Ustaz? Kita tidak boleh tuang air panas sesuka hati. Walaupun ke dalam tandas, toilet, lubang toilet, walaupun pada sinki. Ustaz sudah jawab dengan panjang lebar. Dan Ustaz berterima kasih kepada yang bertanya. Sebab bagi pandangan Ustaz sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang tidak tahu hakikat ini. Mengapa tidak boleh tuang air panas sesuka hati? Lebih-lebih lagi pada lubang, pada tandas, pada sinki. Sebab besar kemungkinan kita akan tercurah kepada anak-anak syaitan. Yang akhirnya bila sampai cedera anak syaitan atau sampai mati karena air panas yang kita tuang, bapaknya atau mak dari anak-anak syaitan akan balas dendam. Itu sebabnya muncul kesurupan, gangguan sana, gangguan sini, yang kita tak tahu sebab-sebabnya. Rupanya penyebabnya kita, sebab kita telah menzalimi, menganiaya anak-anak syaitan. Kita boleh kata, kami tak tahu, kami tak nampak. Tapi sebenarnya ada arahan daripada agama kita. Ketika akan menuang air panas itu, tak kiralah di mana pun, kita tidak buang. Setelah masak mi, kita ambil mi-nya, lalu air panas itu, menggelegak itu, kita buang. Supaya selamat makhluk-makhluk halus itu, kita hendaklah baca Bismillah. Dengan Bismillah, makhluk-makhluk tersebut yang kita tak nampak, dia akan lari. Sehingga kita kalau tuang pun tak mengena dia. Sila baca. Ustaz dah tulis dengan panjang lebar. Hadirin dan hadirat, banyak komen dari jemaah. Masya Allah, kami baru tahu. Yang selama ini kami tak tahu. Ini juga di antara mengapa terdapat gangguan. Barangkali ada kaitannya dengan perbuatan kita yang kita tak sengaja memang, tapi karena kita kurang ilmu. Itu sebabnya Ustaz jawab kepada salah seorang jemaah, betul puan, sungguh banyak dari kalangan kita yang tak tahu hakikat ini. Sebenarnya inilah penyelesaian. Sehingga Ustaz kata, sungguh tepat tema. Islam is the solution. Islam adalah solusi. Islam itu adalah solusi. Semuanya ada cara. Sama ada kita baca bismillah sebelum tuang, atau cara keduanya, kita campurkan sedikit air panas itu dengan air sejuk, sehingga dia tidak panas, nak tuang. Yes, itu juga di antara cara yang selamat, sehingga kita tidak menjadi sasaran gangguan syaitan. Syaitan ganggu karena anaknya diganggu, walaupun kita tak sengaja. Pernah terjadi dialog antara pembaca ruqyah dengan jin. Mengapa kamu ganggu orang ini? Sebab dia telah dera anak saya dengan menuang air panas. Lalu tukang ruqyah jawab, dia kan tak sengaja sebab dia tak nampak.
Lalu syaitan jawab, mengapa dia tidak baca bismillah dahulu sebelum membuang? Sehingga dengan ucapan itu kami lari, sehingga dia buang tak terkena kami. Ingat ya, dalam ilmu akidah, malaikat dan jin walaupun sama-sama gaib, sama-sama makhluk gaib, tapi antara malaikat dengan jin berbeza. Malaikat boleh menyerupai makhluk, kadang-kadang dalam bentuk manusia. Jin juga boleh merubah bentuk dengan izin Allah dalam bentuk manusia. Tapi bezanya, malaikat yang membentuk makhluk, dia tidak cedera bila dipukul. Tapi jin, makhluk halus, bila dia membentuk dalam bentuk makhluk yang nampak, bila dia pukul, dia akan cedera.